Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan dan ketidaksamaan rasional, di mana kita telah belajar untuk menyelesaikan suatu persamaan dan ketidaksamaan rasional. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu persamaan irasional, di mana setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian dari suatu persamaan irasional. Nah, sini sebelum kita masuk ke persamaan irasional, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan irasional sendiri dapat dikenali dengan beberapa ciri berikut. Yang pertama, bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Seperti tadi, pecahan biasanya itu A per B atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Lalu, yang kedua, jika ditulis sebagai pecahan desimal, bilangan irasional merupakan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang atau tak teratur. Contohnya di sini, akar 2. Akar 2 ini merupakan contoh dari bilangan irasional, di mana akar 2 ini nilainya adalah 1,414213563 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilainya itu tak terbatas kan? Tadi 1,4 sekian dan seterusnya. Lalu di sini kita lihat lagi bentuknya itu tidak ada yang berulang. 1,4 lalu 1 lalu 4 2 1 3 dan bentuknya pun tak teratur, ya kan? Sini tidak ada angka yang berulang dan tak teratur bentuknya. Nah, beda dengan bentuk dari bilangan rasional. Nah, misalkan sini contohnya 7/33 itu merupakan contoh dari bilangan rasional. 7/33 itu nilainya adalah 0,212121212 dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa bentuknya itu adalah tak terbatas, lalu dia berulang dan teratur sesuai dengan pengertian pada bilangan rasional. Apabila dia ditulis sebagai pecahan desimal, itu pasti bentuknya adalah pecahan desimal tak terbatas, namun dia berulang dan bentuknya teratur. Di sini berulang kan, 0,2, lalu 1, lalu 2, lalu 1, lalu 2, lalu 1, dan seterusnya. Dan bentuknya juga teratur. Nah, ini setelah kita tahu apa itu bilangan irasional, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan irasional adalah bilangan di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya sehingga menghasilkan bentuk rasional. Itu A per B. Atau bilangan irasional juga dapat dikatakan bilangan yang bentuknya adalah bentuk akar. Seperti itu. Nah, di sini setelah kita tahu apa itu bilangan irasional, kita masuk ke persamaan irasional. Nah, persamaan irasional adalah suatu persamaan yang mengandung atau memuat variabel yang berada di dalam tanda akar, atau variabelnya itu berada di bawah tanda akar. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sini contoh yang pertama, akar X kuadrat kurang 6 sama dengan akar X plus 1. Lalu yang kedua, akar 2X kurang 4 sama dengan X plus 1. Nah, kedua contoh bentuk ini merupakan contoh dari persamaan irasional. Karena di sini bentuknya persamaan dan variabelnya itu termuat di dalam tanda akar. Seperti sini. X kuadrat, lalu di sini X, dan sini juga variabelnya termuat di dalam tanda akar. Nah, lalu di sini contohnya yang bukan termasuk persamaan irasional. Di sini yang pertama, 2X kurang 11 sama dengan akar 5. Lalu X akar 18 sama dengan 6. Nah, kedua bentuk ini bukan merupakan contoh dari persamaan irasional. Karena untuk variabelnya itu tidak termuat dalam tanda akar. Di sini lihat, variabelnya tidak termuat dalam tanda akar. Di sini. Nih. Ini dan ini.
Sehingga ini yang menyebabkan bentuk ini bukan termasuk contoh dari persamaan irasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk umum persamaan irasional. Nah, di sini adapun bentuk umumnya yang pertama ini akar dari fx sama dengan c dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan c lebih dari atau sama dengan 0. Artinya di sini fx-nya bernilai positif dan c-nya juga bernilai positif karena syarat unsur di bawah tanda akar itu harus bernilai positif. Karena kalau tidak positif nanti dia imajiner. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu akar fx sama dengan akar gx dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx juga lebih dari atau sama dengan 0. Artinya fx dan gx ini bernilai positif karena di sini unsur fx dan gx ini berada di bawah tanda akar yang mana haruslah bernilai positif agar ada nilainya dan tidak menghasilkan bentuk yang imajiner. Nah, lalu yang bentuk yang ketiga, akar fx sama dengan akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini juga sama, fx dan gx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 atau sama-sama positif karena di sini lihat unsur fx itu berada di bawah tanda akar maka haruslah bernilai positif. Dengan fx dan gx adalah suatu fungsi dari variabel x. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke sifat bilangan di bawah tanda akar. Nah, sini, perhatikan bilangan di bawah tanda akar berikut. Akar negatif 2, akar negatif 4, akar negatif 100. Apakah bilangan tersebut ada atau terdefinisi pada bilangan real, artinya nilainya ada. Nah, di sini perhatikan ilustrasi di samping. Nah, di sini. Akar 4 itu nilainya berapa? 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana dengan akar negatif 4? Berapa nilainya? Nah, sini. Berapa nilainya? Apakah ada dua buah bilangan dengan tanda yang sama apabila dikalikan itu hasilnya negatif? Sedangkan kita lihat di sini, kita lihat bahwa sifat dari perkalian itu adalah positif dikali positif hasilnya positif, lalu negatif dikali negatif hasilnya negatif. Artinya tidak ada dua buah bilangan dengan tanda yang sama apabila dikalikan itu hasilnya negatif. Nah, misalkan di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu berapa? Negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya juga 4. Bukan negatif 4. Maka dari itulah unsur atau bilangan di bawah tanda akar itu harus bernilai positif agar ada nilainya. Karena kalau dia tadi negatif itu tidak ada nilainya. Karena tidak ada dua buah bilangan dengan tanda yang sama apabila dikalikan itu hasilnya negatif. Nah, maka dari itulah di sini dikatakan bilangan akar negatif 2, akar negatif 4, akar negatif 100 atau unsur di bawah tanda akar yang nilainya negatif itu pasti tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Nah, jadi akar negatif 2, akar negatif 4, akar negatif 100 ini apabila kita tuliskan pada kalkulator itu nanti tidak ada nilainya atau tidak ada hasilnya. Atau bentuk ini biasa disebut dengan bilangan imajiner. Maka dari itulah unsur di bawah tanda akar itu harus bernilai positif agar ada nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan penyelesaian persamaan irasional. Nah, di sini apa sih inti dari kita menentukan penyelesaian persamaan irasional itu? Nanti di sini kita akan menentukan setiap bilangan real atau kita nanti akan menemukan sebuah nilai bilangan real yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan irasional memberikan suatu pernyataan yang benar. Maka nilai bilangan real tadi inilah yang disebut sebagai penyelesaian dari suatu persamaan irasional.
Nah, untuk contohnya bisa dilihat di bawah sini. Perhatikan contoh berikut. Akar 1 dikurang X sama dengan 2. Nah, pertama, bila kita substitusikan X sama dengan negatif 3. Nah, artinya ini tadi X sama dengan negatif 3 ini adalah bilangan real yang kita maksud tadi. Ini kita substitusikan ke persamaan irasional, yaitu ke persamaan ini. Sehingga di sini kita peroleh 1 dikurang akar negatif. Kita peroleh akar 1 dikurang negatif 3. Karena setiap unsur X yang ada pada persamaan irasional ini kita ganti sama dengan negatif 3. Ini kita peroleh di sini. Akar 1 dikurang negatif 3 itu sama dengan 1 ditambah 3. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Maka kita peroleh 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi akar 4 sama dengan 2. Akar 4 itu tadi berapa? Akar 4 itu adalah 2. Sehingga 2 sama dengan 2. Jadi ini menghasilkan suatu pernyataan yang benar. Jadi X sama dengan negatif 3 adalah penyelesaian dari persamaan ini. Nah, sekarang coba kita ambil X sama dengan 1. Nah, sini lalu kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita peroleh akar 1 kurang 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi akar 0 sama dengan 2. 0 itu tidak sama dengan 2. Artinya ini merupakan suatu pernyataan yang salah. Karena 0 itu tidak sama dengan 2. 0 itu adalah kurang dari 2. Jadi 1 ini bukan penyelesaian dari persamaan irasional di atas. Nah, jadi ini tadi. Jadi negatif 3 inilah suatu bilangan real yang kita substitusikan ke persamaan irasional ini menghasilkan suatu pernyataan yang benar. Maka X sama dengan negatif 3 ini adalah penyelesaian dari persamaan irasional. Ini. Seperti itu. Nah. Oke, baiklah. Nah, berkaitan dengan penjelasan ini, persamaan irasional mungkin mempunyai penyelesaian atau mungkin juga tidak mempunyai penyelesaian. Nah, artinya di sini di dalam kita menyelesaikan suatu persamaan irasional itu bisa suatu persamaan irasional itu mempunyai penyelesaian, bisa juga tidak mempunyai penyelesaian. Dan biasanya jika mempunyai penyelesaian itu, maka penyelesaiannya dapat tunggal atau juga dapat lebih dari satu. Nah, baiklah. Di dalam kita menyelesaikan persamaan irasional, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, akar dari suatu bilangan tidak boleh negatif. Lalu yang kedua, unsur di dalam tanda akar tidak boleh negatif, karena akar bilangan negatif menghasilkan bilangan imajiner, bukan bilangan real. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan irasional. Itu umumnya ada 3 langkah. Langkah pertama, di sini kan bentuk irasional itu umumnya bentuknya akar fx sama dengan gx atau akar fx sama dengan akar gx, di mana fx dan gx merupakan fungsi dari variabel x. Nah, maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita tentukan dulu syarat unsur di bawah tanda akar. Nah, tadi kan unsur di bawah tanda akar itu harus bernilai positif. Artinya, di sini misalkan bentuk soalnya seperti ini. Akar fx sama dengan akar gx. Maka unsur fx ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena tadi unsur fx ini berada di bawah tanda akar dan harus bernilai positif. Lalu yang gx-nya juga sama. Maka di situ gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena gx ini merupakan unsur di bawah tanda akar yang dimana nilainya harus positif agar ada nilainya, karena kalau dia nanti negatif bentuknya menghasilkan bentuk imajiner. Nah, nanti setelah kita dapatkan nilai dari syarat ini, lalu keduanya ini kita iriskan, dimana nanti irisannya itu yang akan kita gunakan atau syaratnya itu yang akan kita gunakan dalam menentukan penyelesaian persamaan irasionalnya. Nah, ini setelah kita tentukan
syarat unsur di bawah tanda akar. Selanjutnya, di sini kedua ruas kita kuadratkan untuk menentukan nilai yang memenuhi. Misalnya nanti bentuk soalnya itu fx sama dengan gx, maka kedua ruas kita kuadratkan. Di sini yang pertama akar dari fx kita kuadratkan, lalu akar dari gx juga kita kuadratkan. Lalu jika bentuk soalnya akar fx sama dengan akar gx, maka akar fx ini kita kuadratkan juga, lalu akar gx juga kita kuadratkan. Nah, nanti langkah selanjutnya nilai yang memenuhi dari 1, 2, 3 atau nilai yang memenuhi dari tadi irisan atau syarat dari unsur yang di bawah tanda akar dan nilai X setelah kita kuadratkan persamaan irasionalnya itu yang menjadi penyelesaian dari persamaan irasional yang dimaksud. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak video selanjutnya untuk kita menyelesaikan contoh dari suatu persamaan irasional.